Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak pemirsa yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan satu topik yang sudah saya tulis di Hikmah Republika, yaitu tak mau tahu. Judul ini sangat menarik dan ini terinspirasi dari sebuah ungkapan seorang pakar bahasa Arab, orang yang alim, Al-Khalil bin Ahmad, yang dirujuk oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan ada 4 macam manusia soal ilmu ini, dan yang keempatnya inilah yang jadi inspirasi dan yang sangat penting bagi kita. Yang keempatnya itu adalah warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Seorang yang tak tahu kalau dia tidak tahu. Ini mengerikan ini. Jadi rajulun la yadri, seseorang yang tidak tahu, wa la yadri, dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini yang disebut dengan gelap gulita. Ini yang disebut dengan gelap gulita. Jadi tak mau tahu dan tidak tahu apa-apa. Nah, dari sinilah kita mengenal dengan istilah kezaliman intelektual. Kezaliman intelektual itu pertandanya yang pertama adalah dia tidak mau mencari tahu. Artinya orang yang tidak mau mencari tahu, tidak mau belajar, sudah tidak tahu tapi tidak mau mencari tahu, itu adalah kezaliman. Sementara dalam Islam itu kita diperintahkan belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap orang Islam. Terutama fardu ain. Ilmu yang fardu ain yaitu ilmu tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak kita, itu adalah fardu ain. Kalau ilmu fardu kifayah adalah ilmu muamalah, tentang interaksi sosial kita. Tidak semuanya kita wajib melakukannya. Cukup sekelompok orang pun sudah terwakili. Tapi kalau ilmu fardu ain tentang akidah, ibadah, syariat kita, maka itu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, yang pertama ini adalah orang yang tidak mau tahu. Orang tak mau tahu itu tak mau mencari tahu. Orang yang tidak mencari tahu maka dia tidak tahu apa-apa dan dia gelap, dan ini berdosa, zolim terhadap diri sendiri kalau orang tidak mau tahu dan tak mau mencari tahu. Maka perintah Al-Quran kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya, kepada ahli ilmunya kalau kalian tidak tahu. Ini wajib. Jadi kita pertama membaca, yang kedua kita mendengar, yang ketiga kita bertanya. Nah, kalau ini kita lakukan berarti kita akan berilmu. Yang kedua, kalau sudah kita berilmu, maka orang yang sudah mencari tahu tapi dia tidak mau memberitahu, ini juga zalim. Artinya apa? Orang sudah berilmu, sudah belajar, sudah sekolah, sudah kuliah, tapi tidak mau mengajar. Jadi ilmu yang tidak diajarkan itu akan menjadi dosa kezaliman kepada dirinya sendiri. Dan Allah tidak berkenan kepada seorang pun dari manusia yang ketika punya ilmu tapi tidak mau mengajarkannya. Jadi kalau kita sudah tahu sesuatu dan orang bertanya kepada kita, kewajiban bagi kita mengajarkannya. Disinilah pentingnya kita taklim. Disinilah perlunya kita belajar dan mengajar. Tidak cukup dalam kehidupan ini hanya belajar, tapi juga harus mengajar. Yang sudah punya ilmu, mengajarlah. Yang belum punya ilmu, belajarlah. Makanya yang pertama tadi adalah tak mau tahu, maka cari tahulah. Yang kedua, kalau sudah tahu, beritahulah. Jangan sampai tidak mau memberitahu. Yang ketiga, ini mulai berbahaya. Dia orang yang tidak mau diberitahu. Nah, ini dia. Orang yang tidak mau diberitahu artinya apa? Dia merasa tahu dan tidak mau lagi diberitahu. Kalau ada orang mengingatkannya padahal dia salah nih,
Diingatkan orang, sudahlah tahu dah ajarin. Apalagi yang mengajarkannya jauh lebih muda, gelarnya lebih sedikit, dan dia pengalamannya lebih sedikit, maka dia tidak mau diberitahu. Dan di sini sebenarnya sudah mulai muncul kesombongan. Orang yang sudah tak mau diberitahu berarti dia ada kesombongan dalam dirinya, sok tahu padahal tidak tahu, gitu. Sok tahu padahal tidak tahu, dan ini berbahaya karena dia tidak mau bertanya lagi dan tak mau lagi diberitahu oleh orang lain. Dan jangan sampai kita yang sudah punya ilmu sedikit terus kita tidak mau lagi diberitahu karena merasa baru sudah dapat ilmunya. Dan ini berbahaya bagi setiap muslim. Tidak boleh. Bersyukurlah kalaupun kita sudah tahu, mungkin kita lupa. Kalaupun misalkan kita sudah tahu, barangkali belum tahu semuanya. Sehingga kalau ada yang memberitahu, berterima kasihlah kita kalau ada orang yang memberitahu, mengoreksi apa yang sudah kita lakukan. Dan yang keempat yang paling berbahaya adalah merasa paling tahu. Orang yang merasa paling tahu adalah puncak dari kesombongan. Orang bisa sombong karena ilmunya. Kenapa? Dia merasa bahwa dirinya lah yang paling tahu tentang masalah itu dan orang lain tidak tahu. Bahkan bahayanya adalah orang yang merasa paling tahu akan merasa paling suci. Pendapatnya lah yang paling benar, kelompoknya lah yang paling benar, mazhabnya lah yang paling benar, sementara orang lain yang berbeda itu salah. Bahkan dituduhnya adalah bid'ah sesat. Dan ini yang paling berbahaya. Di tengah masyarakat kita sekarang mulai banyak orang-orang atau ustadz-ustadz yang mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, pendapatnya yang paling benar, orang lain yang salah, yang berbeda itu salah. Bahkan dituduhnya bid'ah dolala finnar, bid'ah dolala finnar. Orang ahli bid'ah dan dirinya saja yang ahli sunnah. Seakan Islam ini semua ada dalam pikirannya, ada dalam perilakunya, sehingga orang lain yang tidak sama dengan dirinya adalah orang yang salah dan sesat. Dan ini adalah kesombongan. Rasulullah berpesan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada sebiji zarrah pun kesombongan di dalam diri. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, kemampuan dan keinginan terus belajar. Belajarlah sampai mati. Karena pahala ibadah yang paling besar dibanding dengan ibadah-ibadah ritual kita adalah menuntut ilmu. Ibaratnya kata orang-orang bijak tadi, setetes tinta daripada alim ulama lebih besar pahalanya daripada darahnya para syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.